Oke, jadi di sini ada contoh kasus hipertensi gestasional. Seorang ibu hamil 28 tahun, hamil 2 kali, melahirkan sekali, dan keguguran 0. Usia kehamilannya 3 minggu. Datang ke puskesmas untuk kontrol rutin. Pasien tidak mengeluh sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, ataupun bengkak berlebihan. Pada pemeriksaan, tekanan darahnya 150/95 mmHg. Dilakukan sebanyak 2 kali pemeriksaan dengan jarak 4 jam. Lalu nadinya 86 kali per menit, edema negatif, pemeriksaan urin, proteinurianya negatif, dan laboratorium darah dalam batas normal. Saya akan menjelaskan salah satu contoh J1P0A0 dengan usia kehamilan 30 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala hebat dan pandangan kabur sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Lalu pada pemeriksaan ditemukan bahwa tekanan darahnya 160/110, ada edema tungkai bawah sama efek fisiologis normal semua. Pada pemeriksaan urin ditemukan ada proteinuria plus 2, trombosit 140.000, SGOTS, GPT sedikit meningkat. Contoh kasus eklamsia, seorang ibu hamil 19 tahun, gravida 1, para 0, abortus 0, usia kehamilan 36 minggu, dibawa ke IGD setelah mengalami kejang umum tonik-klonik selama kurang lebih 2 menit di rumah. 2 jam sebelum kejang, pasien mengeluh sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan mual. Pada pemeriksaan, tekanan darah 170/119 mm merkuri, kesadaran pasca kejang, somnolen, pemeriksaan urin, proteinuria positif 3. Baik, definisi hipertensi dalam kehamilan sendiri adalah kondisi di mana tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mmHg yang diukur dalam selang waktu kurang lebih 4 jam. Kriteria pentingnya itu tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastoliknya lebih dari 90 mmHg dan terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu kecuali pada hipertensi kronik. Nah, preeklamsi sendiri merupakan sindrom kehamilan yang ditandai dengan hipertensi setelah usia kehamilan 20 minggu disertai proteinuria atau adanya disfungsi organ maternal. Sedangkan eklamsi adalah terjadinya kejang umum tonik-klonik tanpa penyebab neurologis lainnya. Nah, secara global preeklamsi itu menyerang 2-8% kehamilan dan menyumbang 28% kematian pada ibu. Saya akan menjelaskan patofisiologi terjadinya hipertensi pada kehamilan yang dapat berlanjut pada preeklamsia bahkan sampai ke eklamsia. Jadi di sini masalah utamanya adalah pada gangguan penempelan plasenta yang disebabkan oleh banyak faktor seperti genetik, imunologi, lingkungan, dan juga metabolik yang menyebabkan gangguan perkembangan dari sel-sel trofoblast yang akhirnya dapat mengganggu aliran arteris pilaris ke plasenta. Hal ini menyebabkan terjadinya iskemia plasenta yang akhirnya dapat memicu timbulnya zat-zat antiangiogenik dan proinflamasi seperti halnya SGLT1 dan SENG yang terus meningkat dan penurunan dari PIGF dan VEGF. Hal ini menyebabkan disfungsi endotel sistemik. Baik, untuk komplikasi dari hipertensi selama kehamilan ini dapat berefek pada otak, liver, dan juga ginjal. Pada ginjal, apabila terjadi pembekakan sel endotel dapat menurunkan glomerular filtration rate dan juga peningkatan permeabilitas terhadap protein plasma. Ini dapat menyebabkan proteinuria sehingga menyebabkan preeklamsia. Untuk liver, apabila terjadi kerusakan endotel dapat meningkatkan pembentukan mikrotrombi yang dapat menyebabkan hemolitik anemia atau yang bersifat mikroangiopatik, yaitu hemolisis dari eritrosit akibat blood vessels yang terlalu kecil. Juga dapat menyebabkan hepatik iskemia apabila mikrotrombi ini menyumbat salah satu pembuluh darah di hepar, dan juga dapat menyebabkan trombositopenia apabila terjadi coagulation terus-menerus. Lalu pada otak dapat terjadi kegagalan dari autoregulasi cerebral yang dapat menyebabkan edema vasogenik sehingga menyebabkan hipereksitabilitas dari neuron sehingga menyebabkan seizure dan akhirnya menyebabkan eklamsia. Kriteria diagnosis. Diagnosis hipertensi pada kehamilan dapat ditentukan apabila tekanan darah mencapai atau melebihi 140/90 mm air raksa dengan 2 kali pemeriksaan dengan selang waktu minimal 4 jam pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Baik, selanjutnya masuk ke klasifikasi dan kriteria diagnosis. Yang pertama ada klasifikasi. Yang pertama ada hipertensi gestasional yang ditandai dengan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg setelah 20 minggu gestasi pada wanita dengan non-hypertensive baseline. Lalu untuk yang preeklamsi sama dengan hipertensi gestasional namun ada keterlibatan organ target. Lalu selanjutnya ada hipertensi kronis yang ditandai dengan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg sebelum kehamilan atau 20 minggu setelah gestasi, atau penggunaan obat-obat antihipertensi sebelum kehamilan atau hipertensi yang persisten lebih dari 12 minggu setelah kelahiran. Lalu yang terakhir ada hipertensi kronis dengan superimpose preeklamsi yang kurang lebih sama dengan hipertensi kronis namun ada keterlibatan organ target. Kemudian selanjutnya di sini ada terapi tata laksana penyakit. Yang pertama di sini adalah dengan stabilisasi kondisi ibu, yaitu dari airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Kemudian yang kedua di sini ada terapi antihipertensi. Indikasi terapinya apabila ibu memiliki hipertensi yang berat, yaitu lebih dari 160/110. Kemudian hipertensi yang disertai dengan komorbid atau gangguan organ.
Target umumnya adalah kurang dari 140/90 dengan target amannya adalah sistolik 130 hingga 155 dan diastoliknya adalah 80-105. Obat ini pertamanya adalah nifedipin. Kemudian di sini bisa dilanjutkan dengan terapi anti kejang yaitu menggunakan magnesium sulfat dengan regimen yang sudah tertulis di sini. Kemudian terakhir adalah memberikan kortikosteroid. Pada tata laksana preeklamsia dengan gejala berat, lakukan MRS, evaluasi gejala, detak jenuh janin, dan pemeriksaan laboratorium. Lakukan stabilisasi, berikan magnesium sulfat dan antihipertensi bila tekanan darah di atas atau sama dengan 160/110 mmHg. Bila usia kehamilan di atas atau sama dengan 34 minggu, lakukan terminasi kehamilan setelah stabilisasi. Bila usia kehamilan di bawah 34 minggu, nilai adanya eklamsia, edema paru, DIC, hipertensi berat tidak terkontrol, gawat janin, solusio plasenta atau IUFD. Jika ada, lakukan terminasi dengan pematangan paru bila usia kehamilan di atas 24 minggu. Jika tidak, lakukan perawatan konservatif dengan pemantauan ketat hingga indikasi terminasi muncul.